kepemilikan pribadi itu ada. Bahkan Tuhan melarang orang lain untuk seseorang untuk mengingini milik dari sesamanya. Jadi ini adalah poin pertama yang hendak saya sampaikan kepada kita terkait dengan uang dan juga harta benda. Bagaimana pemahaman iman Kristen tentang hal itu terkait dengan uang, harta benda yang adalah kepemilikan pribadi. Iman Kristen jelas mengatakan bahwa ada namanya kepemilikan pribadi bahkan dilindungi oleh Tuhan. Nah, tetapi poin yang kedua yang hendak saya sampaikan kepada kita ya, poin kedua yang hendak saya sampaikan kepada kita, ada prinsip-prinsip teologis tertentu yang perlu kita pahami terkait dengan private property itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa uang, harta benda, dan private property itu sebenarnya kalau kita lihat secara perspektif teologis, itu semuanya bisa dikatakan sebagai karunia dari Tuhan atau good gift of God. Nah, jadi uang, harta benda kita itu pada hakikatnya adalah good gift of God. Jadi meskipun itu dilindungi oleh Tuhan dan tetap diakui oleh Tuhan, setiap orang itu mempunyai private property, tetapi itu tetap adalah good gift of God atau pemberian dari Tuhan. Itu disebut sebagai divine provision atau disebut sebagai pemberian dari Tuhan untuk seluruh manusia. Jadi dengan kata lain, dalam bahasa Inggris kita bisa katakan sebagai demikian ya. Uang, harta benda, kepemilikan pribadi itu pada hakikatnya adalah God's provision. Dan ownership atau kepemilikannya secara ultimat itu adalah ada di tangan Tuhan. Dan manusia sebagai subjek itu sebenarnya setiap orang yang mempunyai kepemilikan pribadi harus menyadari bahwa itu dipercayakan kepada dia untuk mereka manage atau mereka atur. Jadi ini jelas sekali bahwa meskipun uang kepemilikan pribadi dihargai, tetapi kepemilikan pribadi biar bagaimanapun juga adalah the good gift of God dan dipercayakan secara temporer kepada manusia untuk dikelola dengan baik. Nah, karena itu maka hal ini sangat terkait dengan pemahaman Kristen tentang siapa manusia itu sebenarnya. Nah, di dalam pemahaman iman Kristen jelas sekali dikatakan bahwa manusia itu adalah image of God atau gambar dan gambar Allah atau imago Dei. Nah, konsep tentang gambar Allah itu sangat penting karena gambar Allah itu sebenarnya bukan berarti manusia itu secara ontologis itu sama dengan Allah. Tidak, manusia bukan secara ontologis sama dengan Allah. Ini kadang-kadang salah dipahami di dalam pemahaman yang lain tentang kekristenan. Dikatakan bahwa manusia adalah gambar Allah, terus kita memahami seakan-akan orang Kristen mengatakan manusia sama dengan Allah. Tidak, manusia tidak akan pernah sama dengan Allah. Tetapi kita perlu memahami apa sebenarnya konsep tentang gambar Allah itu sendiri. Nah, gambar Allah itu sendiri kalau kita pahami secara tepat, maka itu sama sekali tidak memaksudkan bahwa manusia itu secara ontologi sama dengan Allah. Tidak, secara hakikat manusia tidak pernah sama dengan Allah. Tetapi konsep tentang gambar Allah itu sendiri lebih cenderung kepada konsep yang disebut sebagai konsep fungsional. Jadi manusia melakukan apa yang Allah lakukan, atau manusia menyerupai Allah dalam hal melakukan apa yang Allah lakukan. Nah, karena itu maka di balik konsep tentang imago Dei itu sendiri atau menyerupai Allah, manusia bisa dikatakan sebagai representasi dari Allah yang mengerjakan bumi ini. Jadi konsep tentang gambar Allah itu sendiri terkait dengan konsep penata layanan atau the stewardship. Jadi artinya manusia sebagai gambar Allah, manusia itu dipercayakan oleh Allah segala sumber daya yang ada dalam dunia ini untuk manusia kelola bagi kemuliaan Allah. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita memahami tentang uang dan harta benda, maka kita perlu menempatkan pemahaman kita tentang uang dan harta benda itu di dalam koridor pemahaman tentang manusia sebagai image of God. Jadi manusia sebagai image of God adalah penata layan atau orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menata layani atau untuk memanage. Bahasa lain dari menata layani adalah memanage segala harta benda, memanage segala kepemilikan pribadi itu untuk kemuliaan dari Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi karena itu maka di balik konsep tentang harta benda atau pribadi terdapat konsep teologis tentang pemberian Allah. Dan konsep teologis tentang pemberian Allah perlu kita pahami secara tepat di dalam kerangka pemahaman bahwa manusia adalah gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah, manusia perlu menata layani the good gift of God. Manusia perlu menata layani segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada manusia. Nah, dalam hal ini Tuhan percayakan kepada manusia uang dan harta benda. Karena itu maka manusia harus menata layani atau manusia harus mengelola atau manusia harus memanage uang dan harta benda tersebut secara responsible, secara accountable, sesuai dengan hukum atau norma-norma yang Tuhan tetapkan untuk pengaturan keuangan dan juga finansial, dan untuk kemuliaan dari Tuhan sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Jadi manusia perlu untuk mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada dia itu secara bertanggung jawab atau responsible, secara accountable, sesuai dengan norma-norma pengaturan keuangan dan finansial yang bertanggung jawab dari Tuhan sendiri, dan kemudian untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka konsep tentang gambar Allah, yaitu manusia sebagai penata layan atau manusia merepresentasikan Allah di dalam melakukan segala sesuatu, itu sangat penting bagi kekristenan di dalam memahami banyak hal dalam hidup ini untuk manusia, termasuk juga pemahaman tentang bagaimana kita menata layani keuangan kita. Nah, tetapi
konsep tentang gambar Allah itu sendiri bukan hanya terkait dengan bagaimana kita menata layani keuangan kita, bagaimana kita menata layani sumber daya atau harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi di balik itu terdapat konsep kedua atau pemahaman kedua tentang gambar Allah. Konsep kedua atau pemahaman yang kedua tentang gambar Allah adalah bahwa manusia itu bukan hanya sekedar menata layani ciptaan atau steward of creation, tetapi konsep yang kedua tentang gambar Allah, manusia juga adalah the priest of creation atau imam dari ciptaan. Nah, konsep imam ini ya, konsep imam ini adalah konsep yang banyak juga di dalam agama-agama lain, tetapi di dalam pemahaman kekristenan, konsep imam ini berarti orang yang memediasi atau orang yang memperantarai Allah kepada manusia. Nah, ini konsep memperantarai apa sebenarnya? Nah, yang dimaksud sebenarnya di dalam pemahaman kekristenan tentang konsep priesthood atau konsep tentang imam itu adalah memperantarai berkat Allah bagi seluruh ciptaan. Jadi artinya manusia itu menjadi representasi dari Allah yang memperantarai atau memediasi berkat Allah bagi seluruh ciptaan. Jadi dengan demikian manusia tidak pernah diciptakan sebagai individu yang terisolasi. Manusia tidak pernah diciptakan sebagai individu yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai individu yang menata layani ciptaan atau harta benda atau sumber daya yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi pada saat yang sama manusia juga perlu untuk memediasi berkat-berkat hasil penata layanan itu kepada sesama. Sehingga di balik konsep itu terdapat pemahaman bahwa manusia juga ketika menggunakan keuangan, ketika menggunakan harta benda, ketika memanage atau mengatur atau mengelola, itu juga harus memperhatikan sesama atau memperhatikan di luar dirinya. Karena dia tetap adalah imam dari ciptaan. Dia bukan hanya penata layan dari ciptaan. Nah, itulah sebabnya maka konsep tentang keimanan ini sangat penting sebagai aspek dari gambar Allah. Jadi, aspek dari gambar Allah sebagai steward of creation atau sebagai penata layan menuntut manusia untuk mengelola keuangan Allah secara bijaksana. Tetapi konsep manusia sebagai gambar Allah yang adalah imam dari ciptaan menuntut manusia untuk mengelola uang dan harta bendanya itu dengan memperhatikan sesama karena dia harus menjadi berkat bagi ciptaan yang lain atau bagi sesamanya manusia. Nah, kemudian pengelolaan harta benda itu dengan demikian harus dilakukan juga di dalam batasan-batasan koridor yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, karena itu maka terkait dengan pengelolaan harta benda ini, hal kedua yang hendak saya sampaikan kepada kita adalah harta benda atau private property itu dapat kita miliki oleh karena kita bekerja. Nah, di sini juga konsep bekerja kadang-kadang kita salah paham, kadang-kadang kita mempunyai pemahaman bahwa bekerja itu hanya sekedar untuk mendapatkan private property. Tetapi di dalam pemahaman kekristenan, konsep bekerja itu sendiri adalah konsep yang sangat terkait dengan gambar Allah. Manusia memang bekerja mendapatkan private property dalam bentuk uang dan harta benda. Tetapi konsep bekerja itu sendiri tidak boleh kita salah mengerti. Konsep bekerja itu sendiri harus dipahami di dalam kerangka manusia sebagai the steward of creation atau penata layan ciptaan dan juga manusia sebagai priest of creation. Saya kembali kepada konsep ini. Jadi bekerja itu kita bisa maknai sebagai apa? Sebagai upaya manusia. Sebagai upaya manusia yang adalah gambar Allah mewujud nyatakan hakikat dirinya sebagai penata layan ciptaan dan juga sebagai imam ciptaan di dalam mengelola sumber daya ciptaan yang dipercayakan Allah kepadanya sesuai dengan talenta dan panggilannya. Saya ulangi sekali lagi. Bekerja itu dipahami di dalam kekristenan sebagai upaya manusia yang adalah gambar Allah. Mewujud nyatakan hakikat dirinya sebagai penata layan ciptaan, sebagai imam ciptaan, di dalam mengelola sumber daya ciptaan yang dipercayakan Allah kepadanya sesuai dengan talenta dan panggilannya. Jadi orang kekristenan memahami tentang bekerja itu bukan sebagai sekedar mendapatkan nafkah. Bekerja memang akan mendapatkan nafkah, private property, tetapi lebih daripada itu kita harus melihat di dalam koridor yang lebih luas. Nah, karena itu maka kekristenan melihat konsep bekerja itu di dalam pemahaman tentang manusia sebagai gambar Allah, sebagai penata layan dan juga sebagai imam. Nah, jadi dengan demikian, maka bekerja itu sebenarnya merefleksikan dan memajukan dignitas atau martabat kemanusiaan kita. Bekerja itu justru mengembangkan diri kita dan kreativitas kita, bahkan bekerja itu memberikan kesenangan kepada kita. Dan karena itu maka bekerja itu juga akan berkontribusi bagi kebaikan sesama atau common good. Dan juga memenuhi kebutuhan kita secara pribadi dan juga keluarga kita. Dan yang paling penting adalah bekerja itu adalah untuk memberkati orang lain atau kita harus menunjukkan generosity. Jadi sekali lagi bekerja itu justru akan mengembangkan kreativitas kita, memberikan kesenangan kepada kita dan sebagai sarana bagi kita untuk berkontribusi bagi kebaikan sesama, memenuhi kebutuhan kita secara pribadi, keluarga kita dan juga memberkati orang lain. Nah, karena itu maka di dalam bekerja kita perlu untuk melihat bukan hanya diri kita sendiri tetapi juga sesama kita. Nah, jadi dengan demikian maka kekristenan pun melihat bekerja itu di dalam koridor manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
yang harus menata layani, yang harus yang akan mewujud nyatakan hakikat keterciptaannya sebagai gambar Allah di dalam bekerja. Nah, karena itu maka di dalam konsep tentang bekerja itu sendiri, ya, yang kita harus upayakan bukan hanya sekedar bekerja bagi diri, tetapi juga sesama kita. Itu berarti di dalam bekerja itu kita juga harus memperhatikan disebut sebagai keadilan distributif economic justice. Artinya, bekerja itu bukan hanya sekedar mendapatkan nafkah bagi kita, tetapi juga bekerja itu harus berupaya sedapat mungkin untuk dapat untuk dapat apa namanya? Untuk dapat menciptakan akses seluas-luasnya kepada sesama manusia dalam hal mendapatkan peluang-peluang ekonomi. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi di dalam bekerja sebenarnya kita harus memikirkan sesama kita, bukan hanya diri kita sendiri. Nah, jadi dengan menggunakan di dalam bekerja itu kita harus memahami bagaimana di dalam bekerja itu kita dapat menciptakan akses yang seluas-luasnya kepada peluang-peluang ekonomi, akses yang seluas-luasnya kepada aktivitas-aktivitas ekonomi, dan juga akses yang sama kepada pemberdayaan ekonomi. Jadi artinya kita perlu untuk jadi kita di dalam bekerja itu perlu untuk memperhatikan konsep tentang bagaimana kita menjadi imam bagi ciptaan yang lain atau menjadi imam bagi sesama kita, yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi menciptakan akses kepada peluang-peluang ekonomi, menciptakan akses kepada aktivitas-aktivitas ekonomi, dan menciptakan akses kepada pemberdayaan ekonomi. Karena itu maka kita harus selalu memperhatikan di dalam bekerja itu bukan hanya economic spending atau menggunakan keuangan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan disebut sebagai economic sharing dan juga memperhatikan disebut sebagai economic empowerment, ya, pemberdayaan. Nah, inilah konsep secara garis besar tentang tentang bagaimana iman Kristen memahami tentang pengelola harta benda. Jadi sekali lagi, harta benda itu atau private property itu adalah karunia Allah yang baik. Karena itu maka harus ditata layani, ya, oleh kita sebagai penata layan ciptaan secara bijaksana, bertanggung jawab, secara accountable, sesuai dengan hukum-hukum Allah dan juga untuk kemuliaan Allah. Dan juga kita harus memperhatikan bahwa di dalam menata layani itu kita juga adalah imam bagi ciptaan, sehingga kita harus memperhatikan sesama kita atau memperhatikan kebutuhan dari sesama kita tentang tentang bagaimana kita menggunakan uang ataupun harta benda kita. Jadi itulah sebabnya maka konsep tentang pengelolaan keuangan tidak bisa terlepas dari konsep tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, kemudian yang berikutnya yang hendak saya sampaikan kepada kita setelah memberikan gambaran besar tentang kerangka berpikir ini, maka yang berikutnya yang perlu kita perhatikan bagaimana kekristenan berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi praktis. Nah, yang saya hendak sampaikan kepada kita, ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi praktis yang diberikan di dalam kitab suci dan tidak tidak surprise, kitab suci banyak sekali berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi praktis ini. Nah, saya akan mulai dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya ketika ada di dalam dunia ini, ya, bahwa bahwa ada satu kalimat di dalam, saya akan share screen kepada kita. Saya akan share screen kepada kita. Nah, nah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berhati-hati dengan segala jenis ketamakan. Jadi dalam hal penggunaan keuangan kita harus punya koridor. Pertama, kita harus berhati-hati terhadap segala jenis ketamakan. Ini disampaikan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Ini kata Tuhan Yesus ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristus itu bukan menolak harta benda, karena harta benda seperti uang, ya, seperti uang itu memiliki nilai sebagai sumber daya yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita dan menolong orang lain. Yang dipermasalahkan Tuhan Yesus di dalam kalimat ini sebenarnya adalah jika kita sudah memberikan signifikansi alias kepentingan yang tidak sepantasnya kepada kekayaan melampaui apa yang seharusnya menjadi nilai dan kegunaannya. Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah jika kita sudah memberikan signifikansi, ya, alias kepentingan yang tidak sepantasnya kepada kekayaan melampaui apa yang seharusnya menjadi nilai dan kegunaannya. Nah, jadi dengan perkata lain, permasalahan yang ada sebenarnya, ya, permasalahan yang ada sebenarnya adalah jika kita mendefinisikan hidup kita berdasarkan kekayaan atau kelimpahan harta benda kita. Ini berarti kita keliru memahami nilai dan kegunaan dari harta benda. Dan ini akan menuntun kita kepada keputusan-keputusan moral yang dicirikan dengan ketamakan.
Nah, jadi ketamakan di sini, kalau kita mau berupaya untuk maknai, saya ada tulis di sini, ketamakan itu dimaknai sebagai hasrat yang terlalu berlebihan atau keterlaluan kepada uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Nah, Tuhan Yesus di dalam beberapa occasion, kesempatan itu mengkritik orang-orang Farisi sebagai orang yang rakus. Bahkan disebut sebagai mereka dia bahkan Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai hamba uang. Nah, sementara itu di Matius 6 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu adalah harta benda ya. Nah, jadi kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya berhati-hati terhadap kekayaan. Nah, kemudian di dalam Injil itu sendiri, Tuhan Yesus memberikan kepada kita tiga perumpamaan tentang bahaya dari ketamakan. Pertama, ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kalau kita membaca ceritanya di dalam Injil Lukas, pasal 12, ayat 16 sampai 21, itu ada seseorang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menimbun harta benda untuk dirinya sendiri, ya, dalam ketamakannya. Tetapi, tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia bahwa nyawanya akan diambil darinya malam itu juga. Jadi dia kaya, dia mengatakan, oke, saya sudah memiliki semua hal, saya sudah memiliki semua harta, biarlah diriku itu beristirahat tenang di dalam segala harta benda ini. Dia akan membuat ini, akan membuat itu. Nah, di situ tiba-tiba ada kata-kata bahwa hak nyawamu akan diambil daripadamu pada malam hari itu juga. Nah, pelajaran penting dari perumpamaan ini adalah jika kita hidup di dalam ketamakan dan mencintai harta benda, itu artinya kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sementara dan sia-sia. Dan itu sama saja dengan menolak Allah dan kehendaknya. Akibatnya kita mengundang penghakiman atas hidup kita. Jadi kenyataan bahwa orang kaya yang bodoh itu hanya menimbun harta untuk dirinya sendiri menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak mau berbagi alias tidak memiliki kedermawanan atau generosity. Ini sama saja dengan dosa kepada sesama karena tidak menunjukkan kasih yang seharusnya kepada sesama. Sebenarnya dengan kelimpahan harta yang dimiliki oleh dia, dia dapat berbagi kepada sesama, tetapi dia mengambil harta itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dengan demikian maka kita dapat mengatakan ketamakan itu telah membutakan dirinya kepada tanggung jawab moralnya yang sangat jelas untuk menolong sesamanya. Nah, kemudian kedua, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita situasi yang sama. Ada seorang pemimpin Yahudi yang muda datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang kaya dan Tuhan Yesus dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Tuhan mengatakan, kamu lakukanlah perintah-perintah Allah. Dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan seluruh perintah Allah. Kemudian Tuhan mengatakan kepada dia, kalau begitu masih ada tinggal satu yang kamu belum lakukan, yaitu juallah seluruh hartamu, berilah kepada orang miskin, dan datanglah mengikuti aku. Nah, orang itu kemudian merasa sedih dan dia tidak melakukan hal itu karena uangnya dikatakan sangat banyak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di dalam peristiwa ini prioritas dari orang ini lebih terpusat kepada hartanya daripada mengikuti Tuhan Yesus. Ia tidak mau melakukan apa yang diminta Kristus. Jadi, saya tulis dalam bahasa Inggris di sini, the man's attachment to his possession both manifested an inordinate love, kasih yang tidak sepantasnya, for them which block generosity to poor and led him to say no to following Jesus. Jadi kekayaan jika tidak dipahami secara tepat signifikansinya dapat memperhadapkan manusia kepada ancaman rohani yang mematikan. Nah, kemudian kita melihat di sini juga bahwa ada lagi hal yang ketiga, situasi ketiga. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Nah, dalam perumpamaan ini, ya, dalam perumpamaan ini orang kaya dalam perumpamaan ini hidup berkecukupan. Dia berpakaian mahal dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sementara ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Ini berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan hanya memakan remahan-remahan roti yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi ketika mereka meninggal masing-masing, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, sementara Lazarus justru duduk di pangkuan dari Abraham. Nah, jadi kehidupan mereka ketika kematian itu justru berkebalikan dibandingkan dengan kehidupan mereka pada waktu mereka ada dalam dunia ini. Nah, di dalam perumpamaan ini sebenarnya yang mau dikomunikasi oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah bahaya rohani yang dalam atau yang mendalam dari kekayaan. Nah, di dalam kekayaannya, orang kaya itu dengan segala kemewahannya tidak mempedulikan sama sekali sesamanya. Karena kemewahan dan ketamakan itu telah membutakan dirinya, ya, dan telah membuatnya mengabaikan the most basic obligation of generosity. Jadi ketamakan dan kemewahan itu telah membutakan dirinya atau membuatnya mengabaikan kewajibannya yang paling mendasar untuk bersedekah. Nah, jadi itulah sebabnya maka inilah tiga perumpamaan yang disampaikan di dalam Injil tentang bagaimana seharusnya kita berhati-hati dengan masalah keuangan dan kekayaan. Kemudian di dalam surat-surat dari para rasul, misalnya secara khusus Rasul Paulus,
ini memberikan beberapa peringatan juga tentang masalah penggunaan uang, harta benda, dan sebagainya. Di dalam 1 Timotius atau surat Paulus kepada Timotius, itu Paulus mengatakan kalimat ini yang saya bold di huruf yang saya bold di sini, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dan yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka dapat mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ada dua hal yang Paulus peringatkan kepada kita dalam hal ini terkait dengan harta benda. Yang pertama adalah relasi antara kekayaan dan tinggi hati. Nah, relasi antara kekayaan dan tinggi hati. Kekayaan dapat menggoda kita untuk sombong akan rumah, mobil, harta benda, bahkan gadget kita. Ini dapat berimplikasi pada tindakan kita mendiskriminasi orang-orang lain berdasarkan status sosial dan lain sebagainya. Rasul Yakobus juga memperingatkan kita, orang Kristen untuk tidak mendiskriminasi orang miskin dan memberikan tempat lebih penting kepada orang kaya. Yakobus bahkan mengatakan jangan sampai ketika datang ke ibadah kita memberikan tempat paling depan kepada orang kaya dan meminta orang miskin untuk bergeser ke belakang. Nah, selain itu Paulus juga yang kedua bukan hanya menceritakan tentang bahayanya relasi antara kekayaan dan tinggi hati, tetapi Paulus juga menjelaskan tentang bahaya relasi antara kekayaan dan materialisme. Nah, ini bukan berarti ini bukan saja berarti kita memiliki harta benda, tetapi memiliki obsesi yang tidak sehat dengan harta benda itu sendiri sampai pada titik memberhalakan harta benda. Jadi Paulus menjelaskan di dalam ayat ini bahwa jangan sampai kita memiliki obsesi yang tidak sehat dengan harta benda itu sendiri sampai pada titik memberhalakan harta benda itu. Nah, bahasa Paulus di sini adalah meletakkan pengharapan kita pada kekayaan yang tidak pasti. Jadi seharusnya orang-orang kaya yang ada di dalam ayat yang disampaikan tadi meletakkan pengharapan mereka kepada Allah karena sebenarnya tidak ada sekuritas di dalam kekayaan. Baik pencurian, penyakit, maupun inflasi memiliki dampak yang menghancurkan bagi kekayaan. Banyak orang itu berangkat tidur dalam keadaan kaya tetapi bangun dalam keadaan miskin. Bahkan sama sekali tidak bangun seperti dalam perumpamaan orang kaya yang diambil nyawanya pada malam itu juga. Jika sudah demikian, dia akan berbuat apa dengan kekayaan itu sendiri? Nah, kemudian yang terakhir Anda sampaikan kepada kita, bagaimana seharusnya kita di dalam menggunakan harta benda, bagaimana seharusnya kita menggunakan uang kita, sikap seperti bagaimana? Karena hari ini kita sangat dipenuhi dengan lingkungan atau atmosfer yang sangat mementingkan kepada hedonisme. Sangat mementingkan kepada hedonisme. Sangat mementingkan kepada upaya untuk memamerkan kekayaan dan sebagainya, memamerkan kalau bukan kekayaan, kita memamerkan gadget kita dan sebagainya. Nah, tadi yang sudah memberikan koridor teologinya. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang eh, baik Kristen dan juga sebenarnya meskipun saudara-saudari tidak beriman seperti Kristen, tetapi sebenarnya ini adalah prinsip yang cukup umum. Yang pertama, kita harus menyatakan kedermawanan atau generosity. Bagi kekristenan, ketika kita melakukan ini bukan berarti kita diselamatkan. Kita karena kekristenan meyakini bahwa kita sudah diselamatkan, maka sebagai bukti keselamatan itu adalah bahwa kita dapat menunjukkan sikap berbuat baik atau kedermawanan dalam konteks yang seperti ini. Jadi dalam pemahaman Kristen bukan kita berbuat baik supaya kita dapat diterima di surga, tetapi karena kita sudah diterima di surga maka kita melakukan perbuatan baik. Nah, di sini kita dapat melihat yang pertama Paulus mengatakan kedermawanan. Nah, kedermawanan itu berarti bersolidaritas dengan mereka yang miskin menjadi kaya dalam perbuatan baik. Tadi Paulus mengatakan, hendaklah orang kaya menjadi kaya dalam perbuatan baik. Artinya, mereka perlu melaksanakan panggilan mereka sebagai penata layar atau steward of creation dan sebagai imam creation secara responsible, accountable, persisten, dan konsisten. Memberi dan berbagi secara dermawan dengan sesama mereka yang berkekurangan. Jadi itulah sebabnya maka saya sudah katakan tadi, di balik konsep tentang manusia sebagai gambar Allah adalah sikap memperhatikan sesama manusia sebagai imam dari ciptaan. Jadi dengan demikian ketika kita melakukan sedekah atau berdermawan, maka itu berarti kita meneladani Allah Tritunggal yang dengan dermawan telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mengumpulkan harta di surga. Tetapi Paulus bukan hanya mengatakan bahwa kita perlu dermawan. Paulus juga mengajarkan kedua, agar kita perlu merasakan kecukupan atau kepuasan, contentment dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Paulus menjelaskan sikap ini dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Coba kita lihat di sini ayatnya mengatakan apa? Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar.
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, jadi di sini Paulus mengingatkan kepada kita akan perintah yang ke-10, jangan mengingini. Jadi Paulus di sini mengontraskan mengingini dengan rasa cukup. Ada kontras antara sikap mengingini dengan yang disebut sebagai rasa cukup. Mengingini adalah nafsu yang menghancurkan dirinya sendiri. Mengingini tidak pernah terpuaskan. Bahkan sekalipun jika mengingini itu terpuaskan, ia akan tetap merasa tidak puas. Mengingini itu menggoda hati kita untuk berpaling dari kasih Allah menuju kepada cinta uang. Dan itu akan terbukti mendatangkan banyak penderitaan dan kesedihan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, sementara rasa berkecukupan itu adalah rahasia kedamaian internal. Kecukupan itu selalu akan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah membawa apapun ke dalam dunia, dan kita juga tidak membawa apapun meninggalkan dunia ini. Dan kemudian ketiga, sikap yang Paulus katakan yang ketiga adalah bukan hanya dermawan, bukan hanya cukup, tetapi juga kesederhanaan. Nah, Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, sebagai orang Kristen atau orang siapapun juga kita perlu menumbuh kembangkan sikap kesederhanaan seperti ini dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemewahan. Karena siapa kita adanya dan apa yang seharusnya kita lakukan dalam dunia dan kehidupan kita ini sebagai gambar Allah. Konsep tentang kesederhanaan atau simplicity itu berarti memfokuskan diri kepada apa yang kita perlukan dan mengukur apa yang kita perlukan dengan apa yang kita gunakan. Kesederhanaan itu berarti bersuka cita atas segala karunia Allah, tetapi membenci pemborosan, ketamakan, dan kesemrawutan atau kekacauan. Jadi sekali lagi, kesederhanaan itu berarti atau simplicity itu berarti bersuka cita atas segala karunia Allah, tetapi membenci pemborosan, membenci ketamakan, dan juga membenci kesemrawutan atau kekacauan. Nah, di sini kitab Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9, Amsal Sulaiman ya. Ini mengajarkan dengan begitu tajamnya apa arti kesederhanaan dan mengapa kita perlu berjuang untuk kesederhanaan. Nah, kita lihat kalimatnya ya. Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini kalimat sangat powerful, Bapak, saudara-saudari ya. Jadi jauhkanlah kita. Jadi di sini penulis ini kalimat ini mau mengatakan kepada kita, biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita, supaya jangan sampai ketika kita kenyang, kita menyangkal dan berkata siapa Tuhan. Atau kalau kita miskin, kita justru mencuri dan justru mencemarkan nama Allah. Jadi dengan demikian, setiap kita yang ada dalam Kristus atau siapapun juga kita, itu perlu mengkultivasi atau perlu menumbuh kembangkan ketiga sikap ini dalam relasinya dengan kekayaan. Simplicity atau kesederhanaan, generosity atau kedermawanan, dan contentment atau kepuasan. Nah, Alkitab atau kekristenan tidak melarang kita menjadi kaya, tetapi menjadi kaya dengan tujuan kerajaan Allah, yaitu bagaimana kita di dalam kekayaan kita dapat memenuhi kehendak dan juga tuntutan Allah bagi kehidupan kita. Nah, jadi menjadi kaya dengan tujuan kerajaan Allah dan untuk kerajaan Allah semata-mata, bagaimana di dalam kekayaan ini kita dapat membaktikannya atau mempersembahkannya sebagai persembahan kepada Allah di dalam koridor ketaatan kepada prinsip-prinsip Alkitab mengenai pengelolaan finansial sebagai steward of creation dan sebagai the priest of creation. Tetapi Alkitab mengingatkan kita juga akan bahaya kekayaan, yaitu kesombongan atau pride dan juga materialisme. Jangan sampai preokupasi yang berlebihan dan keterlaluan kepada kekayaan itu menumpulkan kepekaan kita akan panggilan hidup kita. Nah, saya pikir ini saja yang mau sharing kepada kita supaya kita berhati-hati dengan prinsip-prinsip ini, supaya kita sebagai siapapun juga apapun agama kita, saya pikir prinsip ini cukup umum bahwa kita perlu untuk mengkultivasi atau menumbuh kembangkan sikap sederhana, dermawan, dan juga cukup. Begitu kita sudah melewati koridor ini, maka kita akan jatuh ke dalam ketamakan. Dan ketamakan akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi karena itu maka sekali lagi saya akan menutup dengan pernyataan bahwa kita adalah imago Dei atau image of God. Hendaklah kita menghidupi hakikat keterciptaan kita menurut gambar Allah dengan menjadi penata layan ciptaan atau penata layan harta benda, keuangan itu secara bijaksana, bertanggung jawab, accountable sesuai dengan hukum Allah dan juga untuk kemuliaan Allah.
dan juga sebagai imam dari ciptaan kita perlu memperhatikan atau menjadi berkat bagi sesama kita di dalam setiap penggunaan keuangan kita. Saya kira itu saja yang mau sampaikan kepada kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Pemaparan yang diberikan tentang prinsip-prinsip pandangan reform tentang keuangan dan juga sekaligus tentang prinsip-prinsip dari ekonomi praktisnya. Begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada pembicara yang kedua, yaitu Pak Kim, narasumber kedua, Pak Kim. Tapi saya ingin juga mengingatkan bahwa nanti setelah sesi Pak Kim, akan ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu, begitu ya, akan ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan ya dari sejak tadi begitu ya, atau mungkin sampai dengan nanti Pak Kim menyampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat begitu ya Bapak Ibu ya untuk sementara ini. Baik, nanti kita akan sajikan atau tanyakan di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sambut pembicaraan kedua. Waktu dan layar saya berikan kepada Pak Kim. Silakan Pak Kim. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bapak Ibu. Ah, saya mulai dengan share screen. Oke. Jadi saya mau share tentang literasi keuangan dan literasi keuangan digital dan kekristenan. Mungkin yang ini mau saya sampaikan. Yang pertama, literasi keuangan, komponennya dan juga literasi keuangan digital, yaitu perkembangan dari literasi keuangan. Kemudian asosiasi literasi keuangan dan digital dengan iman Kristen dan akan mencoba menarik kesimpulan. Apa itu literasi keuangan? Kalau kita melihat literasi keuangan, itu memang kemampuan untuk memahami dan melaksanakan konsep keuangan. Jadi konsep keuangan yang di sini yang ditekankan itu adalah bunga, inflasi, dan diversifikasi sehingga bisa mengambil keputusan keuangan yang bijak. Maka kalau melihat komponen utamanya dari literasi keuangan itu pengetahuan. Jadi memang memahami produk-produk keuangan dan juga istilah-istilah yang digunakan keuangan maknanya. Kemudian keterampilan. Tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi bagaimana bisa menggunakan pengetahuan itu misalnya untuk membuat anggaran, ataupun menabung, atau berinvestasi, dan mengelola uang, hutang, dan sebagainya. Kemudian sikap. Sikap di sini maksudnya bagaimana Anda memandang masalah keuangan. Di sini maksud isu keuangan yang kita miliki, bagaimana kita menganggap dirinya untuk apakah kepercayaan diri terhadap menangani isu keuangan itu uh, dengan sanggup atau bisa mempersiapkan masa depan yang dalam jangka panjang juga. Maka di sini ruang lingkupnya kalau kita melihat pembuatan anggaran. Di sini memang pembuatan anggaran itu bukan kita harus membuat laporan keuangan yang seperti itu ya. Tetapi dengan bijaksana bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan juga menabung dan berinvestasi. Mungkin saya kira Bapak Ibu semua punya tabungan di bank. Ya, tapi memang itu resiko rendah, imbal hasil juga rendah. Maka memang perlu sikap terhadap investasi. Jadi bisa mengelola resiko dan juga bisa menerima hasil sesuai dengan risikonya itu. Dan manajemen kredit di sini eh, kalau kita pinjam, bagaimana kita harus bertanggung jawab bunganya dan juga pembayaran kembalinya dan asuransi dan perlindungan jangka panjang. Eh, Kalau untuk menghadapi ketidakpastian ke depan, jadi bagaimana kita harus memilih suatu produk asuransi dan juga pensiun, sehingga memastikan kestabilan jangka panjangnya. Jadi kalau kita mau mencoba mengukur literasi keuangan itu,
Jadi ada dua aspek. Yang pertama itu objektif, yang kedua itu adalah subjektif. Jadi objektif itu adalah pengetahuan kita. Jadi ada sederhana hanya mengenai tiga pertanyaan, mengenai pengertian bunga, inflasi, dan diversifikasi. Kemudian penilaian diri yaitu subjektif yang seperti tadi sebut. Bagaimana? Sejauh mana kita percaya diri terhadap isu keuangan dan pengetahuan tentang keuangan dan juga perilaku kita mengatur kita hal tentang hal yang keuangannya. Misalnya ini pertanyaan saya kira Bapak Ibu semuanya bisa jawab dong ya. Kalau memiliki 1 juta di tabungan di bank, bunganya 2%, setelah 5% kira-kira kalau kita tidak ambil, mengambil berapa? Berarti di sini perlu mengerti konsep bunga, gitu ya, konsep bunga. Jadi bunga sederhana atau bunga majemuk. Kalau ini karena bank biasanya menetapkan bunga majemuk, seharusnya hasil yang kita terima itu lebih dari 1,1 juta. Mengapa memang perlu bunga majemuk dan bunga sederhana kita perlu ingat? Kalau kita taruh di bank, misalnya dengan bunga 4%, kita menunggu 25 tahun, jika bunganya berkembang dengan sederhana akan 2 juta, tetapi kalau kita menggunakan bunga majemuk itu akan jauh lebih besar. Dan kenyataan itu adalah terjadi bunga majemuk. Sehingga itu bisa membuat orang, kalau misalnya untuk uang pensiun, waktu itu paling ampuh daripada jumlah yang kita tabung per bulan. Karena ini bunga berbunga. Oke, mengenai inflasi. Kalau suku bunga bank hanya memberikan 1%. Kalau tingkat inflasinya 2%, jadi setelah 1 tahun, apakah memang daya beli Bapak Ibu meningkat atau menurun? Karena jelas, karena bunganya 1%, uang yang miliki itu lebih banyak, tetapi karena inflasinya lebih besar sehingga daya beli akan menurun. Kemudian yang diversifikasi risiko. Jadi kalau membeli saham dari satu perusahaan biasanya memberikan hasil yang lebih aman dibandingkan dengan investasi pada reksadana saham. Itu tentu pernyataan yang salah. Karena kalau kita melakukan investasinya pada reksadana saham, di situ adalah lebih dari satu saham, yaitu kita sebut portofolio, sehingga risiko yang kita harus tanggung itu lebih kecil. Itu aspek objektifnya. Jadi memang terkait dengan pengetahuan dan juga mungkin bagaimana bisa menghitung gitu ya. Tapi yang aspek yang kedua itu memang bisa menanyakan sikap kita. Misalnya, dari skala 1 sampai 5 yang sangat setuju, saya merasa mampu membandingkan dan memilih produk keuangan dengan baik, dengan bijak. Ya. Kemudian saya secara rutin membuat anggaran bulanan dan mengelola pengeluaran sesuai rencana. Terus saya menabung dan berinvestasi secara teratur untuk tujuan masa depan. Saya tetap tenang dan mampu mengambil keputusan yang bijak ketika menghadapi krisis keuangan yang tidak terduga. Jadi hal yang seperti itu bisa kita mengecek apakah kita cukup punya pengetahuan dan sikap yang positif dan kemampuannya. Kalau kita melihat orang dewasa, literasi keuangan, berdasarkan wilayah, Eropa itu lebih tinggi, paling tinggi, Afrika, Latin Amerika itu memang sangat rendah. Memang ini dari 100, Amerika dan Eropa pun memang hanya di atas 60-an. Sehingga memang secara keseluruhan menunjukkan bahwa literasi keuangan orang itu memang sangat kurang. Kalau melihat contoh Indonesia, ini data dari 2016 sampai 2025 menunjukkan bahwa memang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi kalau melihat di sini perkembangannya itu ya, itu stagnan ya mulai tahun 2025. Jadi memang Indonesia juga salah satu isu yang sangat besar itu adalah dalam segi aspek keuangan, itu literasi keuangannya itu sangat terbatas. Kemudian sekarang karena eh, digitalisasi keuangannya itu eh, perlu memahami
literasi keuangan digitalnya. Jadi aspek digitalnya itu ditambah. Ketika kita mengatakan literasi keuangan digital, di sini memang pengenalan produk keuangan digital dan juga kemampuan menggunakan layanan keuangan digital dengan aman dan efektif. Jadi untuk menangani masalah keuangan, untuk investasi, dan mencegah penipuan. Kemudian dari sini memang komponen utamanya memang ada tiga. Jadi memahami pembayaran digital, e-wallet, dan juga perbankan online. Kemudian menyadari risiko cyber dan penipuan online, dan juga bisa mencegahnya, ya, agar jangan jadi korban. Kemudian menggunakan platform digital untuk kemampuan keuangannya, untuk aplikasi investasi, dari situ bisa memilih produk investasinya sesuai dengan selera risikonya. Kenapa keuangan literasi digital itu sangat penting? Karena kalau Bapak Ibu melihat laporan dari koran gitu ya, berita dari koran, di Indonesia ternyata 5% penduduk itu pernah meminjam uangnya dari pinjaman online. Itu sekitar 18 juta. Mungkin Bapak Ibu tidak heran gitu ya, tidak heran. Tetapi pinjol itu muncul belakangan 10, paling lama 10 tahun ya, 5 tahun belakangan. Perusahaan efek Indonesia berdiri 1982 itu hanya 7 juta orang sedang melakukan investasi. Sehingga Bapak Ibu tahu sejauh mana besarnya orang yang menjadi korban pinjol karena kekurangan financial literasi bagian digitalnya. Dan juga memang kawat, ya mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, 2 triliun rupiah menjadi macet lebih dari 90 hari, dan juga umur 1934 yang umur yang produktif, mereka masalah pinjol ini. Maka memang sangat dibutuhkan untuk pengertian keuangan literasi digital. Jadi memang kalau kita memiliki literasi keuangan yang baik, apa itu dampaknya? Jadi itu bisa mendatangkan kesejahteraan keuangan. Jadi kalau melihat hasil penelitiannya, individu dengan literasi keuangan yang tinggi biasanya mereka lebih banyak menabung dan berinvestasi dengan bijak dan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Kemudian literasi keuangan mengurangi stres Bapak Ibu dan juga meningkatkan ketahanan finansialnya. Kalau kita melihat dari aspek literasi keuangan digital ini, jadi menunjukkan bahwa ketika kita memiliki financial knowledge, digital knowledge, kemudian pengetahuannya tentang digital dan practical know-how, dan bagaimana kita bisa memproteksi dirinya dari scam ya, digital financial literacy, ini memang sangat berpengaruh positif terhadap financial well-being, kesejahteraan keuangan uh, orang itu sendiri. Jadi itu memang mengenai literasi keuangan dan literasi keuangan digital. Saya akan lanjutkan mengenai literasi keuangan dan sikap Kristen terhadap investasi saham. Karena saya kira Bapak Ibu semua punya eh, menabung dengan di bank, ya. Tetapi mungkin tidak begitu banyak orang melakukan investasi saham karena ini dan itu, ya. Kita coba melihat sejak kapan orang Kristen memperhatikan investasinya pada saham. Itu apa? 17 dan 18. Yaitu dari Belanda pertama buka bursa efek. Kemudian di Inggris, kemudian di Amerika. Memang masa itu seperti Max Weber katakan bahwa
sangat kuat ya etika eh, eh, kerja Puritan ya Puritanisme dan juga memang bekerja secara moral dan juga kekristenan itu menjadi basis untuk mengembangkan eh, ekonomi karena mereka disiplin dan rajin kesetiaan. Ya. Sehingga dalam bukunya dari Max Weber dia katakan memang kapitalisme munculnya dari situ. Walaupun kemudian hari ide dia dikritik. Pada abad 17 dan 18, mereka sudah membicarakan tentang investasi saham sebagai orang Kristen. Itu dianggap dapat dibenarkan asal berkontribusi pada produksi nyata dan kesejahteraan masyarakat. Sementara spekulasi itu memang spekulasi murni mencari keuntungan cepat itu memang dilarang. Maka di sini pun timbul dua pandangan yang sangat kontras. Investasi saham itu adalah itu salah satu cara untuk kontribusi pada masyarakat dan pertumbuhan GDP ya negaranya itu. Lalu memang mulai membicarakan investasi etis, ya bermoral. Itu memang diakui bahwa itu mulai dari agama Barat, yaitu Kristen. Kalau kita melihat sejarah dari ethical investment-nya. Kalau kita membicarakan tentang tadi mengenai saham, investasi atau spekulasi. Mungkin Bapak Ibu menaruh tabungan itu kan memang pasti. Tapi melakukan investasinya pada obligasi, mungkin Bapak Ibu menganggap itu bukan spekulasi. Tapi kalau kita melihat sejak data ini 30 tahun, eh, panjangnya ini adalah resiko. Makin panjang itu resikonya makin besar. Sebelah kanan itu adalah S&P 500 berarti saham di tengah itu jenis obligasi yang berisiko yang lebih besar, ini jenis risiko yang lebih aman. Jadi di sini memang menunjukkan investasi pada obligasi juga memang sebenarnya ada risiko yang sangat tinggi. Apalagi dalam high yield atau kita sebut junk bond gitu ya. Sehingga memang sebenarnya di sini perbedaan investasi dan spekulasi itu bisa dianggap sangat tipis. Kemudian setelah masuk abad 19, Bapak Ibu, memang itu mengalami industrialisasi dan penegasan etika keuangan. Pada saat itu, memang gereja-gereja mulai membicarakan secara publik bagaimana bersikap terhadap investasi sahamnya. Karena makin pasar saham berkembang, bukan hanya beberapa negara tertentu, tapi dengan mengalami industrialisasi, hampir semua negara mulai berkembang yang seperti itu. Maka terutama gereja Anglikan dan Metodis, mereka menegaskan aktivitas investasi saham harus tunduk pada norma-norma Alkitabiah. Jadi memang harus menghindari mengatakan alkohol, perjudian, perbudakan, dan senjata. Maka pada waktu itu memang ketika memilih saham itu menggunakan kriteria negatif screening. Jadi misalnya perusahaan menghasilkan rokok, alkohol, yang seperti itu disebut sin stock, ya. Sehingga memang menghindari. Untuk karena itu memang menganggap menentang sesuai dengan yang nilai kekristenannya. Setelah masuk abad 20, itu memang berkembang konsep orang Kristen terhadap investasi sahamnya itu dengan kita mengatakan SRI, gitu ya, socially responsible investing. Jadi investasi kita perlu lakukan, tetapi secara sosial kita bertanggung jawab. Jadi bukan untuk kekayaan pribadinya saja, tetapi alat untuk mewujudkan keadilan, martabat buruh, dan kesejahteraan bersama. Maka pada tahun 1928, Gereja Metodis di Amerika pertama kali mereka membuka semacam
reksadana. Oke, reksadana berdasarkan investasi etis yang mereka buat. Setelah itu, banyak seperti Anglican Church dan juga Katolik, itu mereka membuat prinsip investasi yang mereka bisa terima di pasar saham, lalu menerapkannya dalam tingkat eh, pusat gitu ya, dalam tingkat pusat. Tetapi kebanyakan pada waktu itu pun masih investor pribadi, dalam tanda kutip di gereja, kebanyakan mengajari itu beresiko, itu berdosa, yang konsep yang seperti itu sangat kuat. Kemudian setelah masuk sekarang, posisi kita sekarang, tetap orang Kristen menekankan bahwa jadi alat keuangan itu memang kita harus digunakan dengan bijak sebagai tanggung jawab moral terhadap ciptaan dan bersama. Sehingga memang sangat ditekankan sekarang mengenai ESG. Jadi kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik. Walaupun konsep orang Kristen terhadap investasi saham itu terus berkembang, tetapi kalau kita melihat penelitian yang terakhir tahun 2022, sebenarnya kalau melihat dari pribadi, bukan pribadi, data yang dia gunakan itu dari lembaga yang pusat gitu ya, seperti Methodist yang mereka punya yang pusat gitu ya, The Anglican Church yang seperti itu, sebenarnya tidak nampak eh, kekristenan ya, ciri khas kekristenannya dalam hal investasi sahamnya. Jadi ini contoh dia tunjukkan Katolik dan Protestan. Kalau misalnya ya, kita yang tadi eh, ESG gitu ya, ataupun perhatian kita sesama, Katolik itu respondennya itu mengatakan mereka concern tentang masalah lingkungan 90%, tapi Protestan tidak begitu memperhatikan. Dan juga memang paling perbedaan menonjol juga, misalnya mengenai alkohol, Katolik tidak begitu perhatikan, tapi Protestan itu sangat perhatikan. Sedangkan contraception, Katolik memperhatikan, tapi Protestan sama sekali tidak, uh, hampir tidak memperhatikan. Sehingga memang dari sini pun memperlihatkan bahwa masing-masing aliran dalam tanda kutip Kristen itu mempunyai pemahaman terhadap keuangan itu sangat beragam. Jadi memang tantangannya ditambah dengan eh, era digital ini, era digital ini. Sehingga memang Bapak Ibu mungkin merasakan ketika COVID gitu ya, semuanya itu menjadi digital sehingga bermunculan di mana-mana fintech, investasi online, aset digital, ya. Sehingga memang makin banyak kesempatan atau produk investasi itu mempertanyakan bagaimana sebagai orang Kristen harus bersikap di depan kesempatan investasi yang seperti itu. Cryptocurrency, blockchain, dan juga memang keuangan berbasis AI. Karena memang diperkirakan beberapa tahun ke akan datang, Bapak Ibu kalau mau belanja, sebenarnya Bapak Ibu tidak usah belanja, tetapi kasih tahu AI jenis dan semua yang selera-selera Bapak Ibu, sehingga AI akan melakukan belanjanya. Dan juga Bapak Ibu tidak akan menggunakan account Bapak Ibu, tetapi AI agentnya akan membayar dengan digital asetnya. Itu memang terjadi. Dan juga uh, pengaruh tadi media sosial. Jadi, karena banyak orang sekarang ikut-ikutan dengan pengaruh dari media sosial, tetapi memang sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus bersikap? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar USDT, USDC, itu salah satu stablecoin yang sekarang sangat sering dibicarakan di media massa. Kalau saya melihat berita di Korea, hampir sebulan, 2 bulan lebih, seperempat beritanya mengenai USDT atau USDC.
yaitu stablecoin. Karena itu menjadi isu sangat besar sekali dan juga Indonesia memang ada banyak yang investasinya pada stablecoin, eh, tapi itu menjadi kehidupan sehari-hari kalau kita melihat misalnya Amerika Latin. Karena mereka mata uangnya mengalami inflasi setiap hari. Banyak orang yang kerja di situ, mereka menerima uangnya bukan eh, fiat money, yaitu yang diterbitkan oleh sentral banknya mereka. Tetapi mereka menerima dengan USDC atau USDT, yaitu stable coin. Dan juga mereka menggunakannya itu untuk belanja sehari-hari. Sehingga kalau melihat Australia, Brazil ataupun Argentina, jadi ketika mereka menggunakan belanja itu memang 30-40% menggunakan kripto, aset kripto, ya, atau digital aset. Itu yang terjadi. Kalau gitu, bagaimana kita harus bersikap terhadap hal yang seperti ini? Kalau kita melihat pengaruh iman, ini memang bukan hanya Kristen gitu ya. Kalau kita melihat eh, orang yang religius yang punya punya agama dan tidak punya agama, ini dari contoh dari Cina menunjukkan bahwa makin beragama atau imannya kuat gitu ya, mereka cenderung tidak melakukan investasi di pasar saham dalam bentuk pengukurannya apapun. Kalau melihat Su, dia mengatakan bahwa memang eh, orang yang beriman itu mereka tidak mau investasi pasar saham. Salah satu alasannya itu adalah karena mereka menggunakan banyak waktunya untuk kegiatan keagamaan, sehingga tidak ada waktu untuk mengembangkan financial literacy-nya. Maka mereka ketinggalan. Tetapi kalau kita melihat, agama itu memang sangat berpengaruh sekali. Di Amerika, datanya itu, kalau perusahaannya berlokasi di daerah, tingkat likuiditasnya itu tinggi, cenderung imbal hasil sahamnya itu resikonya rendah. Dan juga likuiditas yang tinggi itu eh, imbal hasil aset perusahaan. Kita mengukur dari laporan keuangan internal itu memang lebih tinggi dibanding perusahaan yang mempunyai pusat itu di likuiditasnya yang rendah. Dan juga perusahaan di daerah tingkat likuiditas yang tinggi cenderung eh, enggan melakukan investasi dalam bentuk apapun. Karena kalau melihat di Amerika, daerah yang lebih kuat Katolik dibanding Protestan, cenderung mereka lebih suka investasi pada saham dan juga mereka lebih suka membeli roteri. Jadi dengan ini memang menunjukkan bahwa walaupun kita sekali lagi Kristen yang sama, tetapi aliran-aliran masing-masing itu punya pandangan terhadap uang yang berbeda sehingga menuntut sikap investasi yang berbeda-beda, terutama terhadap yang risiko yang berbeda. Mungkin saya kira kita perlu memperhatikan, tidak ada investasi Kristen. Ya. Di sini memang terjadi keterasingan iman dan perilaku investasi orang Kristennya itu. Jadi itu memang timbul karena seperti yang tadi kita udah lihat, denominasi itu memang memiliki pemahaman tentang uang dan investasi itu berbeda, sehingga memang tidak begitu nampak. Dan juga dalam tanda kutip bisa juga membenarkan dalam bentuk apapun. Kemudian yang lebih mempengaruhi itu adalah nilai-nilai sosial, budaya, dan politik daripada agama. Misalnya, di Amerika, di Estonia, ya, ini negara sedang berkembang di Estonia, dalam budaya mereka, ini memang hasil risetnya ke gereja, mereka mengatakan bahwa kalau mereka melakukan investasi di pasar saham, mereka menganggap sesuatu yang kurang etis. Sedangkan di Amerika, dari seluruh penduduk
62% melakukan investasi pada saham. Apakah karena memang Amerika udah sekuler melakukan investasi saham? Amerika itu salah satu negara masih terkuat dan jumlah juga terbanyak di orang Kristen, ya dalam Protestan, ya, dan juga Katolik juga. Jadi ini juga tiga penelitian yang pernah dilakukan di Amerika tiga-tiganya. Jadi para pendeta ini mengenai para pendeta atau pemimpin gereja itu, ketika mereka melihat di Amerika, Edwin tahun 2025 itu memang mereka kurang literasi keuangan. Tapi ketika mereka melakukan pengukurannya itu ya, pengetahuan sikap dan keterampilan keuangannya itu baik, atau di sini yang memang mereka menunjukkan yang rendah, maka perilaku keuangan dan keuangan juga memang cenderung mereka tidak optimal. Jadi mereka menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan internal, isu transparansi dan akuntabilitas yang seperti itu. Dan juga Shottington itu juga sama. Banyak pendeta dan pemimpin agama tidak menerima pelatihan keuangan yang dengan tepat, ya, atau madai, sehingga memang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan gereja. Demikian juga para rohanian yang mengelola keuangan gereja tanpa atau dengan sangat sedikit pelatihan keuangan, yaitu dengan tingkat financial literacy yang rendah, sehingga minimal banyak masalah juga. Masing-masing eh, apa namanya denominasi mempunyai penafsiran ataupun penafsiran yang sedikit berbeda-beda mengenai eh, uang ataupun investasi, ya. Tetapi banyak pendeta gitu ya, banyak pendeta atau pemimpin di gereja itu masih kurang mampu untuk memberikan pelatihan literasi keuangan yang sesuai atau memadai sesuai dengan aliran teologinya. Kemarin kebetulan saya nonton satu video klip, di situ memang beliau adalah Romo gitu ya. Dia menganggap, memang dia mengatakan sebagai Romo, dia tidak pantas melakukan investasi pada saham. Ya, karena itu menganggap menambah kekayaan itu dia lewat investasi saham itu dianggap sebagai dosa gitu ya, atau hal yang bukan dosa lah ya, hal yang tidak layak dilakukan. Itu nggak ada masalah karena keyakinan pribadi dan dia menerapkan yang seperti itu. Tapi tampangnya kalau dia sama sekali tidak punya financial literacy terhadap investasi, bagaimana dia bisa membantu atau berdiskusi tentang isu-isu literasi keuangan yang sedang muncul dan banyak orang awam yang hadapi. Sehingga memang itu juga secara simbolis menunjukkan uh, bermasalah karena prinsip keuangan dari masing-masing gereja ataupun aliran memiliki tetapi tidak mampu menyampaikannya dengan bijak sampai orang Kristen melakukan investasi mengambil keputusannya sesuai dengan teologinya. Jadi kesimpulannya adalah eh, literasi keuangan itu ataupun literasi keuangan digital itu bukan sekedar penampilan teknis dan pengetahuan, tetapi mencerminkan kebijaksanaan dan dalam pengelolaan Tuhan di era modern dan sekarang. Dan juga iman Kristen mempengaruhi keputusan finansial, termasuk sikap terhadap hutang, investasi, dan konsumsi, di mana memang dituntut tanggung jawab dan kasih menjadi prinsip utamanya. Tapi secara umum, tidak ada yang bisa disebut sebagai investasi uh, Kristen. Jadi sarannya, kalau bisa, kita sebagai individu harus mengembangkan literasi keuangan maupun literasi keuangan digital pribadi.
dengan pelajaran. Kemudian mungkin perlu integrasi pendidikan literasi keuangan dalam pembinaan iman. Mengapa hal yang seperti itu yang sangat penting? Saya hanya mengutip satu firman, Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Di situ dalam konteksnya Tuhan Yesus membicarakan tentang pemuritan. Kalau mengikut menjadi murid Yesus Kristus harus memperhitungkan biaya dan untungnya, dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Yaitu memang perlu rencana keuangan yang bijak. Kalau tidak, seperti yang saya di ayat-ayat 29, semua orang melihatnya mengejek dia. Jadi memang kalau kita melihat Alkitab, terutama apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus membicarakan begitu banyak topik. Yang paling banyak Tuhan Yesus bicara itu mengenai kerajaan surga. Tetapi yang isu yang kedua Tuhan Yesus angkat itu masalah uang. Baik positif maupun negatif. Sikap kita karena kita memang mengharapkan kerajaan surga, tetapi kaki kita ada di atas bumi. Sehingga Tuhan Yesus pun begitu menekankan bagaimana kita harus mengelola keuangannya dengan bijak. Untuk itu memang sesuai dengan iman kita atau kepercayaan kita, kita harus mengembangkan financial literacy yang memadai sehingga investasi kita itu sinkron dengan apa yang kita percayai. Nah, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini saya catat ada 246 peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga perlu patut apresiasi ya untuk Bapak Ibu peserta yang hadir sore hari ini. Baik, saya akan mulai cek untuk yang angkat tangan, raise hand, Bapak Oscar Jaya Negara. Silakan Pak Oscar. Baik, terima kasih Pak Januar untuk waktunya, juga untuk para pemapar Pak Hendra dan Pak Kim atas pemaparannya ya. Baik, saya mau tanya kepada Pak Hendra terlebih dahulu. Tadi dijelaskan tentang apa yang menjadi strategi Paulus menjelaskan tentang terkait keuangan gitu ya. Jadi, nah tadi mungkin yang saya ingin tanya ke Pak Hendra adalah mengenai persepuluhan, karena tadi tidak disinggung di dalam pemaparan Pak Hendra. Persepuluhan ini sangat mendasar dan menjadi polemik juga ya di zaman sekarang ini. Beberapa denominasi menyatakan persepuluhan tidak perlu lagi karena tidak ada di dalam perjanjian baru. Padahal di Matius 23 ayat 23 Tuhan Yesus juga menjawab tentang persepuluhan itu ya, bahwa yang satu jangan diabaikan, yang satu harus dilakukan. Nah, menurut Pak Hendra Tamrin, di dalam mengelola keuangan secara bijak ini, apakah persepuluhan itu menurut teologi reform gitu ya, apakah masih relevan dilakukan dan apakah itu bagian dari kita mengelola keuangan dengan bijak? Itu yang pertama Pak, tentang persepuluhan. Yang kedua sebenarnya tentang dana diakonia. Dana diakonia ada beberapa gereja juga yang menerapkan secara full, artinya dikhususkan secara legal untuk dana diakonia itu dikelola dengan benar. Tapi ada juga beberapa denominasi yang tidak mengelola secara khusus tentang dana diakonia. Nah, karena tidak disinggung tadi dalam penjelasan Bapak, mungkin dua konsep ini tentang persepuluhan dan dana diakonia yang Paulus juga menjelaskan di Jemaat Korintus mereka melakukan lebih daripada yang mereka bisa lakukan gitu ya.
terutama jemaat di Makedonia, memberi lebih dari kekurangan, memberi dari kekurangannya kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami aniaya sehingga tidak punya penghasilan. Nah, waktu itu jemaat Makedonia punya punya inisiatif untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem itu, sehingga Paulus sampai memuji di 2 Korintus pasal 8 dan 9. Nah, dua hal ini Pak mungkin yang terkait dengan teologi reform bagaimana Bapak mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Iya, dalam teologi reform kita memahami perpuluhan tidak seperti dalam perjanjian lama ya. Itu jelas sekali yang menjadi masalah dari gereja-gereja adalah salah menafsir Alkitab, tidak melihat adanya perkembangan dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama itu jelas sekali masalah perpuluhan itu terkait dengan masalah pembangunan bait suci. Sementara bait suci itu bukan gereja. Bait suci itu jelas bukan gereja. Gereja itu adalah apa? Bait suci itu sebenarnya adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel. Dan sementara di perjanjian baru kita sendiri adalah gereja itu sendiri atau kita adalah bait suci itu sendiri ya, dan Kristus sendiri adalah bait suci dan kita yang dalam Kristus itu disusun di dalam bait suci. Jadi maksudnya ada semacam perkembangan dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru dan banyak teologi-teologi di luar teologi reform tidak menyadari adanya perkembangan seperti itu. Ini adalah suatu kontinuitas dan juga diskontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi karena itu maka di dalam pemahaman teologi reform ada semacam ini apa namanya itu ada semacam progressive revelation ya, perkembangan wahyu ya dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Konsep perpuluhan di perjanjian lama itu lebih tertuju kepada konsep pemeliharaan dari orang-orang Lewi misalnya dan juga untuk perawatan bait suci. Nah, sementara di dalam perjanjian baru jelas sekali bahwa Kristus itu adalah bait suci itu sendiri dan kita adalah bait suci di dalam Kristus. Karena kita adalah bait dari Roh Kudus kan, itu Alkitab sudah mengatakan dengan jelas di dalam perjanjian baru. Nah, itu yang pertama dulu mengenai konsep progressive revelation. Tetapi yang kedua yang mau sampaikan kepada kita, bukan berarti prinsip memberi itu hilang di dalam perjanjian baru, bahkan kita dituntut di dalam perjanjian baru itu untuk lebih memberikan kepada Tuhan itu seperti bukan lagi memberikan sekedar uang, ya, tetapi juga memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya konsep memberi itu seharusnya adalah sesuatu yang sudah inherent ya di dalam diri kita sebagai orang Kristen untuk memberi bukan lagi terikat kepada 10%-nya, tetapi bahkan harus memberikan lebih daripada itu. Ya, sesuai kemampuan kita berarti memberi dengan sukarela. Jadi artinya di sini kita harus melihat bahwa konsep perpuluhan itu tidak lagi dipahami sebagai membiayai kaum Lewi karena para pendeta bukan kaum Lewi, itu jelas sekali para pendeta itu bukan kaum Lewi. Pendeta itu kaum Lewi mempunyai fungsi yang berbeda dengan pendeta masalahnya. Jadi pendeta itu sebenarnya adalah para pejabat gereja yang mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaum Lewi ya. Nah, jadi itulah sebabnya maka di dalam perjanjian baru kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal itu. Tetapi prinsip tentang perpuluhan itu mengajarkan kepada kita. Nah, ini prinsipnya itu harus tetap kita jalani yaitu memberi kepada Tuhan. Jadi kita bisa menggunakan perpuluhan itu sebagai apa? Kita bisa menggunakan perpuluhan itu sebagai cara untuk mendisiplin diri kita untuk memberikan perpuluhan, tetapi tidak dengan makna seperti yang dipahami di dalam perjanjian baru mengenai relasinya dengan bait suci, ya. Jadi itu adalah konsep memberi. Konsep memberi tetap ada dalam kekristenan dan kita harus melakukan pemberian itu. Nah, jadi kita memberikan apa namanya? Jadi kalau orang Kristen tidak memberi berarti itu sangat dipertanyakan mengenai kekristenannya ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep tentang memberi itu sendiri. Jadi bagaimana kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bagaimana kita memberi untuk pelayanan-pelayanan yang ada, jadi untuk mendukung misi, ya. Jadi itu adalah hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Dan kalau kita punya gereja secara khusus, berarti kita memberikan untuk pelayanan gerejawi kita, ya. Jadi di dalam perspektif teologi reform, pertama-tama ada semacam perkembangan dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru yang juga sekaligus berimbas kepada pemahaman kita tentang perpuluhan, ya. Dan perpuluhan itu yang kedua adalah perlu digunakan apa namanya kekristenan di dalam perjanjian baru khususnya kita ini perlu untuk melihat apa namanya konsep memberi itu sebagai yang lebih penting, konsep memberi itu yang lebih penting dan memberikan dengan seluruh yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya orang Kristen perlu untuk melatih diri mereka untuk memberi. Ya, saya mengerti juga ada beberapa gereja reform juga yang masih tetap menjalankan konsep perpuluhan, tetapi dengan makna yang berbeda seperti yang dimaknakan di dalam perjanjian lama. Tetapi ada juga gereja reform yang masih menjalankan konsep perpuluhan dengan perspektif tentang bagaimana mendisiplin jemaat itu untuk menggunakan keuangannya. Jadi menurut saya sih sebenarnya itu ini ya, yang penting kita mengerti adanya proses perkembangan dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru
Kemudian yang kedua, konsep perpuluhan itu sebenarnya di balik itu esensinya adalah memberikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana memberi, dan itu konsep memberi itu sendiri tidak hilang di dalam kekristenan dan masih tetap digunakan sampai pada hari ini konsep seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan standar untuk memberi bagi jemaat, itu kita bisa tetap lakukan sebagai saran untuk mendisiplin jemaat atau untuk melatih diri kita memberi kepada Tuhan. Tetapi intinya memberi kepada Tuhan itu bukan sesuatu lagi yang harus terikat kepada konsep 10% dan sebagainya, tetapi memberi kepada Tuhan itu memberi dengan segala sesuatu, memberi segalanya secara total kepada Tuhan. Jadi pemberian yang bersifat total kepada Tuhan itu yang lebih penting, yang perlu kita perhatikan. Nah, itu juga terkait dengan konsep diakonia. Nah, pemberian itu juga akan dipakai di dalam pelayanan diakonia gereja ya. Jadi konsep itu harus dipakai, konsep diakonia, konsep memberi itu dari jemaat akan dipakai untuk pelayanan diakonia. Dan diakonia memang membutuhkan dana, dan dananya dari mana ya? Dana dari persembahan jemaat. Nah, jadi kalau menurut saya ya di gereja-gereja yang saya ikuti selama ini, gereja-gereja Chinese, gereja-gereja latar belakang Mandarin misalnya ya, gereja Chinese itu hampir tidak pernah ada masalah keuangan karena mereka tahu bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik dalam gereja. Dan yang menjadi masalah itu adalah karena kadang-kadang ini kita punya konsep keuangan karena ini monopoli ya dengan satu orang lah atau dua orang dalam gereja. Itu tidak boleh karena masalahnya gereja itu adalah apa namanya gereja Tuhan masalahnya. Jadi pengelolaan keuangan itu harus dilakukan secara bijaksana dan juga secara tepat ya. Nah, jadi kalau menurut saya biaya diakonia itu perlu untuk tetap ada dalam gereja dan perlu untuk tetap perlu untuk tetap di ini ya. Itu kan diambil dari persembahan jemaat ya. Jadi jemaat kalau di gereja-gereja tertentu mereka bahkan memiliki kotak persembahan khusus untuk diakonia ya. Ya, jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting supaya kita dapat menolong misalnya jemaat yang anaknya mau sekolah tidak bisa sekolah, kita kasih mereka semacam ini ya. Kasih mereka semacam bantuan dari gereja. Itu kan membutuhkan biaya diakonia atau ada jemaat yang tiba-tiba sakit. Nah, ini kan perlu dibantu juga dengan apa? Dengan dukungan dari gereja dan gereja dapat menggunakan dari pembiayaan diakonia. Nah, jadi intinya kalau bagi saya sih sebenarnya ini adalah masalah praktis yang sebenarnya membutuhkan kebijaksanaan di dalam mengelola keuangan gereja dan bagaimana mengeluarkan keuangan itu secara bijaksana ya dan juga kepada dengan cara yang tepat ya kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan keuangan itu. Tapi intinya kita membutuhkan dana untuk diakonia dan itu perlu ada pos diakonia dalam eh, keuangan gereja untuk membantu mereka yang miskin atau yang yang membutuhkan maupun membantu mereka yang mengalami sakit tetapi tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit dan sebagainya. Saya kira itu ya yang bisa jawab kepada Pak Oscar ya. Baik, terima kasih Hmm. Pak Hendra dan juga Pak Oscar. Bapak Ibu, kita akan mulai masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis ya. Ini ada dari Ibu Jessica dari UPH Medan. Ini pertanyaannya kepada Pak Kim, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara investasi dalam instrumen saham sehingga dapat menjaga daya beli uang dibandingkan hanya didiamkan di tabungan bank. Terima kasih. Silakan Mau Pak Kim. dijawab? Ya, langsung saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Memang kalau kita melakukan investasi pada saham, memang harus punya sikap yang eh, sebagai pemilik perusahaan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita melakukan investasi pada saham, saham itu adalah kepemilikan. Jadi kita menaruh uang itu dalam jangka panjang, biar perusahaan itu menggunakan uang itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Tetapi memang kalau kita melihat dalam kenyataan, untuk mempunyai pengetahuan yang cukup itu memakan waktu yang sangat banyak. Sehingga memang perlu eh, mengembangkan, mengembangkan financial literacy-nya terus. Jeruji besi. Cita-citanya kita mau masuk jeruji besi ya. Pak, mungkin itu ada bocor tadi. Mungkin bisa sedikit diulang, Pak Kim. Pak Kim masih mute. Oh, sorry. Ya, Berarti, oke, saya mengulang. Terima kasih atas pertanyaannya. Investasi saham itu, kalau kita melihat eh, eh, prinsipnya itu adalah kita sebenarnya menaruh uang kita sebagai pemilik. Karena saham itu adalah tanda kepemilikan. Jadi kita seharusnya memilih perusahaan-perusahaan yang
punya sesuai dengan visi dan misi kita, cara kerjanya itu sesuai. Lalu kita menaruh uangnya sampai dia menggunakan uang yang kita taruh itu untuk menghasilkan produk ataupun berkontribusi pada masyarakat. Tetapi kalau memilih saham satu persatu itu memang memerlukan waktu yang agak panjang, Bapak Ibu ya. Sehingga memang itu agak eh, susah dilakukan kalau Bapak Ibu masih belum biasa membaca laporan keuangan perusahaan dan kebijakan perusahaan dan yang seperti itu. Tapi ada cara yang Bapak Ibu bisa memulai dengan sangat mudah, yaitu kita mengatakan ada produk ETF, Exchange Traded Fund, itu adalah semacam portofolio saham. Jadi saham-saham bukan hanya satu saham, tetapi karakteristik yang pembuat ETF-nya itu diinginkan. Yang seperti tadi katakan, perusahaan yang sangat perhatikan lingkungan. Itu mereka membuat ETF, dan ETF itu bisa dijual belikan di bursa. Jadi dipertahankan seperti saham, tapi isinya itu bukan hanya satu saham, sangat jenis banyak saham, sehingga Bapak Ibu membaca prospektus ETF, misalnya lingkungan, kemudian mereka concern dan sosial, nah, yang hal yang seperti itu Bapak Ibu langsung bisa investasi. Cara investasinya seperti menabung. Setiap bulan Bapak Ibu menabungkan. Jadi investasi menabung setiap bulan setelah kajian sekian persen, sekian persen. Karena memang terjadi fluktuasi, ya saham itu memang fluktuasi sangat tinggi, tetapi itu dalam jangka panjang daripada biasanya memilih satu saham yang Bapak Ibu kenal, itu biasanya memberikan imbal hasil yang lebih baik. Itu yang cara mungkin sederhana. Kalau kita melihat di Indonesia, misalnya indeks Srikati dia punya ETF, itu memang sangat pro lingkungan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari yang lebih berfokus pada nilai kekristenan, sayang sekali masih Indonesia tidak punya ETF yang seperti itu. Tetapi kalau bisa melakukan investasi lewat eh, aplikasi yang lain, ataupun bisa tadi luar negeri, di Amerika memang sangat banyak produk terkait dengan sesuai dengan nilai kekristenannya, yaitu bentuk ETF. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kim. Ini yang dimaksud Pak Kim, ETF itu adalah Exchange Traded Fund ya Pak ya? Ya, ya benar. Betul ya. Exchange Jadi rate fund. yes, baik, terima kasih Bapak Ibu, nanti bisa search dan mencari tahu ya. Tadi sudah dibukakan oleh Pak Kim. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip ya dari Ibu Katarina dan juga Pak Arnold begitu ya. Ditanyakan untuk kepada Pak Hendra ya. Intinya adalah eh, oke, mungkin saya bacakan saja ya. Bagaimana masyarakat dapat membedakan antara promosi ekonomi kreatif yang positif dengan konten yang mengarah pada hedonisme digital, terutama ketika batas antara hiburan dan komersialisasi menjadi kabur bagi masyarakat yang kurang paham akan literasi keuangan dengan gempuran iklan atau konten terkait hedonisme dan kaya secara instan lebih banyak muncul. Nah, ini juga sama dengan pertanyaan Pak Arnold, ya, saya bacakan langsung pertanyaannya. Banyak generasi muda lebih tertarik pada pekerjaan yang menjanjikan hasil cepat dan penghasilan besar dibandingkan pekerjaan konvensional yang berorientasi pada kelestarian ciptaan. Nah, ini bagaimana Pak Hendra dari pandangan iman Kristiani? Iya, kalau saya sih pikir begini ya, saya sudah sampaikan tadi ya, ini sangat berkaitan dengan masalah bagaimana kita memandang ya atau worldview kita sebenarnya ya. Dan saya sudah pernah jelaskan berkali-kali juga bahwa worldview itu sangat terkait dengan bagaimana kita mengenal ini ya pemahaman iman yang baik ya. Jadi kalau kita memiliki pemahaman iman yang baik ya dan kita memiliki akar dari pemahaman iman itu secara mendalam di dalam kitab suci ya dan juga pemahaman Kristen yang tepat ya, kita seharusnya
sudah dapat memiliki apa namanya kepekaan ya terhadap yang mana sebenarnya konten digital yang betul-betul dapat membantu promosi konten digital yang positif dengan yang tidak positif ya. Jadi jelas sekali kalau konten-konten digital itu mempromosikan hedonisme, itu jelas sekali adalah sesuatu yang bisa kita tolak. Jadi artinya kita perlu yang memiliki yang disebut sebagai discernment ya dalam bahasa Inggris ya, discernment. Kita harus bisa dapat membedakan dengan peka ya, yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen, yang mana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Nah, Alkitab sudah memberikan begitu banyak sekali hal yang terkait dengan hal ini ya, terkait dengan masalah-masalah yang seperti demikian ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kita perlu untuk sangat berhati-hati ya, apalagi tadi saya sudah jelaskan kepada kita, pekerjaan itu sebenarnya sendiri bukan sekedar untuk ini, bukan sekedar untuk aktualisasi diri, juga bukan sekedar untuk mendapatkan nafkah, tetapi pekerja itu sendiri adalah untuk melayani kerajaan surga, melayani ini ya, melayani Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Alkitab. Itu kan jelas sekali ya. Jadi artinya kalau kita melihat hari ini ya, itu konten-konten digital yang mempromosikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi itu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kita, misalnya mempromosikan sesuatu yang bisa diperoleh dengan cepat, ya, jelas itu jelas. Padahal Alkitab kan jelas mengajarkan kita membutuhkan proses. Dan kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kita lihat sangat ekspres, itu sangat tidak sesuai dengan hukum-hukum kewajaran hidup juga. Nah, jadi yang kita perlu untuk memberikan perhatian adalah kepada konten-konten yang justru memiliki semacam signifikansi yang bersifat edukatif, signifikansi yang bersifat edukatif ya. Ada konten-konten tertentu yang memiliki signifikansi edukatif yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan juga mengajarkan tentang hal-hal yang positif terkait dengan bagaimana kita menggunakan keuangan kita, prinsip keseimbangan dan sebagainya. Nah, kembali lagi intinya adalah semuanya ini hanya dapat kita pahami dengan baik jika kita cukup dekat dengan pemahaman iman Kristen kita. Jika kita cukup dekat eh, dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab dan cukup dekat dengan apa yang kita pahami sebagai ini ya, sebagai ini relasi kita dengan Tuhan dan sebagainya ya. Jadi artinya kita perlu membutuhkan semacam ini ya framework atau kerangka acuan untuk memahami tentang masalah-masalah yang terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana kita menggunakan keuangan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki pemahaman iman yang baik, kalau kita cukup mengerti Alkitab dengan baik, kita memiliki relasi pribadi yang baik dengan Tuhan, maka dengan sendiri dengan apa dengan lebih besar kemungkinannya kita dapat melakukan ini ya evaluasi dan juga analisis terhadap ini ya terhadap berbagai paparan media, apalagi media digital yang mempromosikan hal yang terkait dengan ekonomi itu kepada kita. Jadi menurut saya itu seperti demikian ya. Itu memang membutuhkan semacam discernment ya, discernment. Tetapi intinya Alkitab sudah memberikan begitu banyak peringatan. Janganlah kita memuaskan keinginan daging kita. Janganlah kita kemudian tidak bekerja. Itu jelas sekali. Bekerja kan merupakan pelayanan kepada Tuhan gitu. Termasuk dalam hal ini apa namanya itu dalam hal bertemu dan sebagainya ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut kita adalah pekerjaan yang, nah jadi kita harus mengerti kalau kita ditawarkan dengan suatu promosi pekerjaan dan sebagainya, nah yang kita harus pikirkan adalah bagaimana apakah promosi pekerjaan ini cukup edukatif bagi pertumbuhan saya sebagai manusia? Apakah pekerjaan ini cukup edukatif bagi saya di dalam memahami, di dalam membuat saya semakin memahami dengan baik apa kehidupan itu sendiri dan juga iman saya sendiri. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi intinya kontrolnya itu kembali kepada diri kita sendiri ya, dan juga di dalam pemahaman kita yang baik tentang iman kita. Dua hal itu sangat penting ya. Makanya Paulus mengatakan kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Saya kira itu saja ya yang mau sampaikan ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Roy, ya UPH Medan, kepada Bapak Kim ya. Menurut Bapak, apakah ke depannya ada potensi untuk terjadi yang namanya krisis ekonomi dikarenakan sistem fiat yang semakin melemah, bahkan negara seperti AS terpaksa untuk mencetak banyak sekali uang untuk melunaskan hutang negaranya. Bahkan investor ternama seperti Ray Dalio juga mengantisipasi hal tersebut. Jika krisis tersebut terjadi, apakah masih aman untuk memegang saham dibandingkan dengan aset yang langka seperti emas dan juga Bitcoin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau melihat krisis ekonomi, memang makin sering timbul daripada kalau kita melihat sejarah yang panjang dari ekonominya, sehingga memang bisa terjadi eh, krisis ekonomi ke depan juga. Memang sekarang mengapa
Misalnya yang seperti tadi saya jelaskan tentang stablecoin itu, Amerika sangat memperhatikan untuk mengembangkan stablecoin. Jadi pada tahun 2025, bulan Mei, mereka mengeluarkan peraturan yang mereka sebut Genius Act. Mereka sebut Genius Act itu karena itu bisa menyelamatkan Amerika. Karena seperti Bapak Ibu sudah tahu, Amerika memang mencetak uangnya, ya dolar itu begitu banyak, sehingga dolar itu melemah. Dan dolar itu didukung, ataupun dolar itu wajah lainnya dari eh, hutang pemerintah. Kita sebut T-bills atau T-notes, itu memang sampai sebelum 2008, memang banyak negara sebagai cadangan devisa itu mereka memegang, eh, eh, mereka menggunakan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Tetapi setelah memang eh, eh, dolar melemah itu, banyak negara itu mulai melepaskan. Sehingga memang sekarang mereka sulit mencari calon yang mereka menjual hutang negaranya. Karena biaya yang mereka bayar, bunganya itu lebih besar semua biaya yang Amerika keluarkan sebagai pertahanan negara. Maka itu menjadi isu sehingga kapanpun terjadi krisis itu tidak uh, aneh gitu ya, tidak aneh. Kalau memang terjadi krisis, memang harga saham anjlok gitu ya. Tetapi di sini juga memang perlu semacam financial literacy. Beberapa penelitian membandingkan orang-orang yang punya financial literacy dan tidak punya financial literacy pada saat krisis, hasilnya menunjukkan bahwa kalau mereka memiliki financial literacy yang lebih baik, cenderung ruginya lebih banyak. Heran gitu ya. Tapi pemulihan juga jauh lebih cepat. Nah, dan juga memang orang memikirkan langkah seperti emas ya. Emas dan Bitcoin itu memang sifatnya sedikit berbeda. Emas itu memang kalau kita melihat kenaikan harga emas tahun ini lebih dari 60%, walaupun sekarang sedikit turun gitu ya. Tapi fenomena yang sekarang terjadi ini kurang lebih sama dengan pada tahun 1970-an, yaitu tingginya dari inflasi di Amerika, sehingga waktu itu memang harga emas naik lebih dari 10 kali dalam beberapa tahun. Tapi ingat, emas ini selama 20 tahun, ya setelah kenaikannya 10 tahun lebih, akan turun harganya 60% lebih, lalu tidak bergerak yang bermakna hampir 20 tahun. Sehingga orang menyarankan kalau investasi emas itu sebagian kecil dalam kekayaan Bapak Ibu. Bitcoin, bagaimana kita harus melihat Bitcoin, karena banyak orang sekarang mengatakan bahwa Bitcoin itu sama dengan emas dalam digital, dunia maya. Memang saya kira ide itu bisa. Tetapi kalau kita melihat pergerakan Bitcoin, kalau misalnya indeks Amerika turun, Nasdaq terutama ya, Bitcoin juga turun. Karena idea dasar awalnya itu Bitcoin itu seharusnya tidak terkait dengan fluktuasi ekonomi nyata. Tetapi Bitcoin juga sekarang menunjukkan pola yang mirip mengikuti harga sahamnya di Amerika, terutama Nasdaq. Ya, sehingga memang tergantung ini ya, Bapak Ibu, strategi. Tapi kalau sarankan itu melakukan diversifikasi. Diversifikasi. Maksudnya, jangan menaruh 100% di emas, 100% Bitcoin, yang seperti itu ya. Karena yang mana yang menjadi lebih baik, kita kan memang tidak tahu ya. Sehingga itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kim. Bapak Ibu, ini waktu kita terus berjalan. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Bapak-Bapak pembicara, Bapak Hendra dan Bapak Kim.
Apakah Bapak bisa memberikan satu tips atau pesan singkat dalam satu kalimat terkait bijak mengelola keuangan berdasarkan iman yang sekiranya dapat terus diingat oleh peserta yang hadir hari ini? Itu pertanyaan yang sangat Wah. susah. Eh, Mungkin saya kira eh, begini ya, mungkin saya tidak pintar untuk membuat pepatah yang seperti itu. Cuman eh, kekayaan kita bertambah itu hal yang baik gitu ya. Tetapi jejak langkah kita menjadi kaya harus bisa bertanggung jawab. Itu mungkin. Karena kalau saya jadi kaya, anak saya tanya misalnya, Bapak gimana bisa menjadi kaya? Bisa menjelaskan prosesnya dengan bangga. Itu memang saya kira sejalan dengan iman gitu ya. Jadi sejak langkah menjadi kaya itu searah dengan iman. Itu mungkin saya kira saya bisa share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kim ya. Jadi kekayaan kita baik, tapi jejak langkah itu harus bertanggung jawab sehingga mewariskan yang benar bagi generasi anak cucu kita. Baik, terima kasih Pak Kim. Mungkin dari Pak Hendra. Iya, kalau saya sih sebenarnya simpel aja, saya sudah sampaikan tadi di dalam ceramah ya. Jadi intinya masalah kekayaan itu sebenarnya yang paling penting adalah kita mengerti kenapa kita mengerti apa yang menjadi hakikat keberadaan kita di dalam dunia ini sebagai gambar Allah ya. Jadi itu jelas sekali bahwa kita harus mengupayakan yang terbaik untuk dapat melakukan sebaik mungkin yang sesuai dengan panggilan dan juga talenta yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai penata layan dan juga sebagai imam ya dari ciptaan itu sendiri ya. Jadi kita mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya. Yang perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan secara bijaksana, secara bertanggung jawab, secara accountable dan juga sesuai dengan norma-norma ya, norma-norma yang digariskan Tuhan di dalam kitab suci untuk kita dan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Di dalam prinsip yang saya sudah jelaskan tadi terakhir itu contentment, simplicity dan juga generosity. Itu akan membawa kita kepada pemahaman bahwa seluruh keuangan kita dan seluruh hidup kita itu dibaktikan kepada Tuhan, sehingga kita selalu melakukan pengelolaan keuangan itu dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa teologi reform itu adalah coram Deo. Bagaimana kita melakukan semuanya di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi semacam kekuatan bagi kita. Ya, thank you ya. Ya, baik. Contentment, simplicity, dan generosity. Baik, terima kasih Pak Hendra. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian sesi kita untuk pemaparan dan tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Kim. Sama-sama, Pak.